Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih, Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025 dengan bahan bacaan dari Kitab Perjanjian Lama Amsal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Dan tema mingguan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang sangat kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ketika saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kami sehat dan kuat, diberkati bersama dengan keluarga kami, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bersyukur ketika kami Tuhan, boleh diperjumpakan dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih, Girian Permai. Kami bersyukur melalui wadah pelayanan ini Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang akan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman-Mu Tuhan boleh dibentangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Tuntun saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Amsal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab memberi judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Kita masuk dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat
dengan tema bulanan, Terang Yesus Kristus Menerangi Era Digital, Gereja yang Mengajar dan Menggembalakan. Tema mingguan, Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Alasan pemilihan tema, era digital adalah masa di mana teknologi digital, terutama komputer dan internet, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Selain manfaat, era ini juga menghadirkan tantangan seperti ketergantungan teknologi, kesenjangan digital, dan penyebaran informasi yang salah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah cara kita mengakses, memproduksi, dan berbagi informasi. Ini pun membawa tantangan baru, misalnya terjadi infodemik, wabah informasi yang salah, dapat menyebabkan kebingungan, mispersepsi, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Fenomena lainnya, nomofobia, nomobile, phonefobia, yaitu rasa takut atau kecemasan berlebihan ketika seseorang terpisah dari ponselnya atau tidak dapat menggunakannya. FOMO, fear of missing out, yaitu perasaan cemas atau takut yang timbul ketika individu merasa tertinggal dari pengalaman, peristiwa, atau tren yang sedang dinikmati oleh orang lain, khususnya yang terlihat di media sosial. Semua ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, kesejahteraan, dan iman kita. Teknologi bukanlah musuh yang harus ditakuti. Teknologi memiliki manfaat yang besar, namun tentu saja ada juga hal-hal yang perlu diwaspadai karena dampak negatifnya. Karena itu, tema mingguan, buanglah kebodohan, maka engkau akan hidup dan ikutilah jalan pengertian, relevan di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital saat ini. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab, para ahli Perjanjian Lama sepakat bahwa kitab Amsal merupakan bagian dari kitab kebijaksanaan. Isi kitab Amsal ini merenungkan makna hidup yang sejati dan bagaimana menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kitab ini menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan antar sesama, etika dalam bekerja, hingga pengelolaan keuangan. Selain itu, kitab Amsal juga mengandung nilai-nilai teologis yang mendalam, seperti pentingnya takut akan Tuhan sebagai dasar dari segala hikmat dan pengetahuan, serta bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sesama, dan alam semesta. Amsal pasal 9 menggunakan bahasa kiasan yang kaya untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Beberapa pokok pikiran dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Pilihan antara hikmat dan kebodohan. Amsal pasal 9 memberikan kontras antara hikmat dan kebodohan. Masing-masing dipersonifikasikan sebagai perempuan yang mengundang orang-orang ke perjamuan. Hikmah mencakup pengetahuan intelektual, pengertian, keterampilan, dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan yang benar. Hikmat digambarkan telah membangun rumahnya yang kokoh dengan 7 tiang, melambangkan kestabilan dan kesiapannya menyambut mereka yang mencari kebenaran. Sebaliknya, ayat 13 menggambarkan kebodohan sebagai perempuan cerewet dan tidak berpengalaman, bahkan tidak tahu malu. Kata-kata ini tidak hanya menunjukkan kurangnya pengetahuan, tetapi juga kebodohan moral
dan spiritual yang mendalam, ketidakmampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, keengganan belajar dan kemalasan. 2. Kontras antara kebenaran dan kepalsuan. Amsal 9 ayat 2 hingga ayat 5 menggambarkan bahwa hikmat telah memotong ternak sembelihan dan mencampur anggurnya, menyiratkan persiapan yang matang dan teliti. Kebenaran yang ditawarkan hikmat adalah sesuatu yang berharga dan melambangkan berkat-berkat yang melimpah. Hikmat juga mengutus pelayan-pelayan untuk mengundang orang-orang. Artinya, kebenaran harus dibagikan secara aktif. Sebaliknya, kebodohan hanya menawarkan makanan, tanpa detail lebih lanjut menunjukkan bahwa apa yang ditawarkannya adalah sesuatu yang dangkal dan tidak membawa kesejahteraan. Hanya kata-kata manis yang menjanjikan kenikmatan dan kepuasan semu. 3. Bijak memilih hikmat atau kebodohan. Kata memanggil berseru-seru dalam bahasa Ibrani kara digunakan sebagai ajakan hikmat dalam ayat 3 maupun kebodohan dalam ayat 15. Namun ada perbedaan mencolok dalam substansi panggilan mereka. Hikmat dan kebodohan memanggil orang yang tak berpengalaman dalam bahasa Ibrani peti, dan orang yang tak berakal budi dalam bahasa Ibrani kasar lev. Kata peti dan kasar lev menggambarkan sasaran utama dari panggilan hikmat dan kebodohan. Mereka adalah orang-orang yang naif, lugu, kurang berpengalaman, tetapi juga rentan terhadap pengaruh buruk. Hikmat memanggil dengan tujuan untuk mengajar, membimbing, dan memberikan kehidupan sejati kepada mereka. Kebodohan menawarkan kesenangan semu dan kepuasan sesaat. Ayat ke-16 hingga ayat ke-17. Tetapi jalannya mengarah pada kematian. Itu dalam ayat yang ke-18. Undangan ini mencerminkan godaan yang menipu dan menyesatkan. Karena itu, penting untuk bijaksana dalam memilih suara mana yang akan didengarkan dan peka mengenali taktik-taktik manipulatif yang digunakan oleh kebodohan dan memilih untuk mengikuti hikmat Tuhan. Keempat, hikmat membawa berkat dan umur panjang. Pasal 9 ayat 10 menegaskan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Menunjukkan bahwa pengetahuan sejati dimulai dengan pengakuan akan Allah dan ketaatan pada perintahnya. Kata takut bermakna menuruti, bersikap tunduk atau patuh. Ini adalah fondasi penting untuk membangun kehidupan bijaksana dan bermakna. Ayat 11 juga menyatakan bahwa karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Menekankan bahwa hikmat tidak hanya membawa manfaat rohani, tetapi juga umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, ayat 12 menegaskan bahwa hikmat adalah investasi berharga bagi diri sendiri, sedangkan pencemooh hanya akan membawa kerugian. Yang kelima, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Amsal 9 menggambarkan konsekuensi dari pilihan antara hikmat dan kebodohan. Ayat 12, jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Tetapi jika engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Itu menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensinya.
ayat 18 memperingatkan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Itu menunjukkan bahwa orang yang tergoda oleh kebodohan seringkali tidak menyadari konsekuensi mengerikan dari pilihannya. Mereka dibutakan oleh kenikmatan sesaat dan tidak melihat bahwa jalan mereka mengarah pada kehancuran. Secara keseluruhan, Amsal 9 relevan bagi kita. Ketika menghadapi banjir informasi, kita harus memilih untuk hidup menurut hikmat yang berlandaskan pada takut akan Tuhan dan kebenarannya. Kita perlu mengembangkan kemampuan membedakan antara informasi yang benar dan salah, serta menolak godaan-godaan yang dapat menjerumuskan ke dalam kebinasaan dan maut. Makna dan implikasi firman. Di era digital, banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar ponsel. Kita harus bijaksana dalam menggunakan waktu di dunia digital dan lebih memprioritaskan kegiatan yang konstruktif. Di dunia maya, hoax dikemas secara menarik, provokatif, dan menyebar dengan masif. Oleh karena itu, penting untuk memiliki literasi digital yang baik dan teguh berpegang pada firman Tuhan. Di era digital, pengetahuan berkembang dengan pesat. Namun, banyak orang yang terjebak dalam pola pikir sempit dan tidak mau belajar hal baru. Amsal 9 mengatakan dan mengingatkan bahwa kebodohan adalah penolakan terhadap pembelajaran. Jika ingin hidup bijaksana dan bermakna, kita perlu terus belajar, memperbarui pengetahuan, dan mengembangkan diri. Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Dalam dunia digital ini, prinsip tanggung jawab pribadi menjadi penting. Setiap tindakan di dunia maya, mulai dari klik hingga postingan, adalah jejak digital yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Demikian penjabaran trilogi pembangunan jemaat di saat ini, dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, penyertaan Tuhan dalam pelayanan penjabaran trilogi pembangunan jemaat di saat ini melalui channel YouTube Multimedia Marturia Jemaat Bukit Kasih boleh dituntun dengan segala baik dari Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus atas hikmat-Mu Tuhan bagi kami semua yang boleh mendengarkan setiap sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu selalu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berkati terus Tuhan wadah pelayanan multimedia Marturia Jemaat Bukit Kasih ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Sebagai wadah pelayanan ini memberkati banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan, hamba yang boleh Engkau pakai, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.